Aku mau berbagi pengalaman nih guys. Kita kalau sudah menikah, janganlah kalian anggap remeh masalah masakan. Kita seorang wanita itu harus bisa masak untuk suami, supaya suami itu cintanya makin lengket. Seorang suami itu senang banget dengan masakan seorang istri. Makanya kalian harus belajar masak, karena kalau kalian tidak bisa masak secantik apapun ya guys, nanti suami itu cintanya mulai pudar. Jangan sampai suami kalian itu nyaman dengan masakan orang lain, itu bahaya. Lebih baik kalian belajar masak untuk suami, karena suami itu senang banget kalau istrinya masak sendiri. Walaupun sesibuk apapun, seorang istri itu harus bisa masak untuk melayani suami. Jangan sampai suami itu perutnya kosong di saat mau kerja dan mau tidur, karena nanti suami itu tidak suka pikirannya seorang istri itu tidak perhatian dan tidak sayang sama suaminya. Gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Zuleka Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys, biar rumah tangganya selalu rukun dan damai. Yaitu guys, ada caranya belajar kita menghormati pasangan kita. Nanti juga pasangan kita akan balas menghormati. Dan kalau kita sudah berumah tangga, kita harus sering dandan, tampil yang cantik. Mengapa guys? Karena itu sangat diperlukan. Seorang suami, kalau istrinya selalu tetap tampil cantik dan menarik ya guys, insya Allah suami itu senang dan betah di rumah. Jadi sesibuk apapun, kita itu harus bisa menjaga badan kita sendiri, hormati badan kita sendiri untuk kita dan untuk pasangan kita. Dan kalian harus tahu ya guys, supaya suami kalian itu makin cinta dan makin sayang, yaitu jangan sepelekan masalah makan berdua. Karena kalau makan berdua itu guys, nanti suami itu makin cinta, makin lengket guys. Karena seorang istri itu selalu siaga untuk suaminya, jadi perutnya tidak pernah kosong. Apalagi kalau suami mau kerja guys, janganlah kalian sampai perut suami itu kelaparan, karena nantinya suami itu pikirannya seorang istri itu tidak pengertian dan tidak sayang. Di saat suami mau kerja perutnya kosong, itu tidak boleh guys. Biar suami itu tenang dan tidak mencari makanan di luar. Terus ya guys, di saat suami kalian pulang kerja, kalian juga harus sudah siap untuk kasih makan. Jangan sampai pas suami kalian datang, kalian belum masak, itu bahaya. Karena suami sudah capek mencari nafkah, pas pulang-pulang perutnya lapar, namun istrinya belum masak. Itu kurang bagus guys, karena nanti seorang suami itu mulai pudar cintanya. Mengapa guys? Karena di pikirannya seorang istri itu tidak sayang dan tidak perhatian sama suami. Kalian jangan sepelekan masalah masak, karena banyak sekali kejadiannya seorang istri yang tidak bisa masak. Itu bahaya. Nanti ya guys,
lama-lama suami itu cintanya berkurang. Mengapa guys? Karena seorang suami itu guys harus perutnya sering kenyang dengan masakan istri. Jangan sampai suami itu nyaman dengan masakan orang lain. Itu bahaya, nanti lama-lama cintanya pudar. Jadi walaupun masaknya kurang enak, seorang istri itu harus bisa masak dan harus siap siaga untuk suaminya. Jangan sampai suami itu kelaparan. Intinya ya guys, kalau kita sudah berumah tangga ya guys, kita itu harus melayani suami dan harus bisa masak. Jangan sampai kita itu tidak bisa masak. Nanti kalau sudah berpuluh-puluh tahun menikah, seorang istri tidak bisa masak, nanti suaminya cintanya mulai pudar. Mengapa guys? Karena seorang suami itu senang banget kalau istrinya bisa masak dan bisa menyiapkan untuk suaminya. Janganlah kalian itu menganggap remeh masalah masakan. Walaupun kalian cantik, walaupun kalian menarik, namun kalian tidak bisa masak, biasanya seorang laki-laki itu tidak suka guys. Walaupun kalian selalu menyajikan makanan yang enak-enak dan bisa beli yang di luar, namun suami itu biasanya kurang suka. Lebih baik memilih masakan seorang istri walaupun tidak enak. Ini benar loh guys. Jadi kita harus memperhatikan masalah makanan untuk suami itu perlu banget. Karena kalau selalu beli masakan dari luar itu guys, tetap aja harganya mahal. Sedangkan biasanya kehidupan itu berputar guys, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Jadi kita harus belajar hemat, jangan boros, nanti suami kalian juga tidak suka. Karena sudah capek mencari nafkah, namun duitnya dibuang-buang terus, tidak belajar hemat, itu juga kurang bagus. Jadi intinya kalau kita sudah berumah tangga itu guys, kita harus belajar masak untuk keluarga. Dan kita harus sering komunikasi, sering ngobrol bareng, dan ada masalah apapun kita harus jujur sama pasangan kita. Jangan sampai kita itu tidak jujur, nanti bahaya. Lebih baik kita terbuka sepahit apapun. Yang penting kita sudah terbuka sama pasangan kita. Insya Allah nanti pasangan kita juga akan mengerti dan akan membantu masalahnya. Kalau kita hidup berumah tangga, biar rumah tangganya itu selalu rukun dan damai ya guys. Kita itu tidak boleh selalu mengeluh masalah ekonomi. Kalau suami kalian ngasih pendapatan sedikit, kalian harus muji syukur. Dan kalau seorang istri punya pekerjaan atau punya usaha sendiri, janganlah kalian itu sombong. Kalian tetap harus menghormati pasangan kalian, karena seorang istri itu adalah tetap seorang istri. Walaupun penghasilannya lebih banyak dari suami, tetap saja kodrat wanita itu harus menghormati seorang suami.
Jadi kalian jangan sombong kalau sudah punya penghasilan sendiri. Terus ya guys, kita itu hidup berkeluarga kepengennya rukun damai, yaitu kita harus saling menghormati. Sesibuk apapun seorang istri, walaupun capek mencari duit, seorang istri itu harus kuat. Bener gak guys? Bedanya dengan seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu sudah mencari nafkah itu cukup. Namun seorang istri sudah mencari nafkah dan mengurus keluarga juga. Bener gak guys?